langsung aja Pangeran Diksi sembari belajar diksi-diksi ya. Ya. Oke siap. Ini dia Kang Ripai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue ini Oki Rengga Pendek. Gue adalah peserta Suci 12 yang close mic di minggu pertama teman-teman. Padahal gue stand up di komunitas udah 12 tahun. Pas stand up di Suci cuma 5 menit, ya Allah. Bayangin perasaan gue udah capek-capek belajar stand up 12 tahun. Pas dapat kesempatan tampil di Suci cuma 5 menit. Ini ibaratnya kayak ada orang 12 tahun belajar Wing Chun. Begitu lulus kerja di Dukcapil. Gue tahu analogi ini gak nyambung, bodo amat. Karena gue memang beneran kesel stand up cuma 5 menit. Dan ketika gue close mic ada aja netizen yang nyoba nyerang-nyerang psikis gue. Ada yang nge-DM, apa-apaan nih Pangeran Diksi? Masa pangeran gugur awal? Lu mau bukan pangeran, tapi prajurit. Ya Allah sakit hati gue lu. Tapi beberapa ada juga yang ngasih semangat. Kang Ripai, semangat ya. Yang penting lu kemarin close mic dalam keadaan pecah. Dalam hati gue mah mendingan gue ngeblank tapi nilai tertinggi. Karena menurut gue kalau udah close mic gak ada tuh pentang penting pentung penteng pentong. Close mic tetap close mic. Ya Allah nyeselin banget gitu. Dan gue ngerasa komunitas gue di Suci tuh kayaknya harus di blacklist dah stand up Ciledug. Kayaknya udah dikutuk gitu. Buktinya di Suci 12 yang close mic ada 2 peserta. Dari Ciledug, Alma sama Ripai. Minggu pertama. Bukan cuma di Suci 12, Suci 11. Yang close mic Sapar sama Ronald di minggu pertama. Ronald dari stand up Ciledug. Kok bisa ngikut Suci baru 2 season tapi yang gagal udah ada 3. Makanya itulah yang bikin gue agak iri sama komunitas-komunitas lain teman-teman. Contohnya kayak stand up sama Rinda. Mereka berhasil back to back juara. Suci 10 juaranya Yono Bakri, 11 Rizky Prasetya. Stand up Ciledug back to back close mic pertama. Makanya kalau misalkan nanti ada Suci 13 dan stand up Ciledug ngirim komik lagi buat jadi finalis. Target kita udah bukan juara. Tapi aman sampai minggu kedua. Dan gue tuh yang pas malam close mic itu yang paling berkesan buatku adalah salah satu komentar dari Dewan Juri. Yaitu Nirina Jubir. Si bondol-bondol pirang itu. Gue inget banget dia komentar kayak gini. Maaf Kang Ripai, jujur Enak gak bisa nikmatin penampilan kamu. Karena pada dasarnya Enak gak ngerti apa itu 2 kata lucu. Sumpah semenjak dia ngomong kayak gitu gue dendam sama dia. Gue pengen banget kalau misalkan ketemu dia di jalan, kupingnya gue tangkep, gue serang pakai diksi 2 kata lucu. Ganjen, janda sipit, monyet ungu. Sampai dia minta ampun, iya aku sekarang nikmatin. Tapi buat yang belum tahu teman-teman, jadi 1 bulan sebelum show 1 dimulai, produser Suci, Mas Parno udah spoiler tema buat show 2. Temanya anak tongkrongan. Sumpah gue udah bikin materinya. Materi tema tongkrongan gue udah jadi. Open mic keliling pecah mulu. Gara-gara di show 1 gue keluar, materi itu jadi gak keluar. Akhirnya gue jual ke finalis yang masih bertahan. Gue coba tawarin dokter Saga. Dokter lu kan kaya. Lu mau gak bayarin materi tema show 2 gue anak tongkrongan? Lu tahu responnya dia apa? Yah Pai materi show 1 lu aja gak aman apalagi show 2. Ya Allah. Makin nambah aja orang yang gue benci. Tapi gue tuh sebenarnya effort gue tuh buat ikut Suci gede banget teman-teman. Buktinya gue tuh stand up audisi Suci 12 dari Surabaya. Pulang pergi naik pesawat 3 juta. Makanya gue bisa bilang gue adalah salah satunya peserta Suci 12 yang sampai sekarang belum balik modal. Karena gue tuh pengen banget masuk Suci. Karena gue tuh sebelumnya lomba-lomba receh hadiahnya 500 ribu. Jurinya gak kompeten. Gue stand up nih, jurinya Panca Atis, Papa Jidan ya Allah. Gue pernah ikut lomba stand up hari Sabtu, yang jadi juri gue Panca Atis. Besok minggunya lomba stand up di tempat lain, yang jadi lawan gue Panca Atis.
Kok bisa habis juri jadi peserta? Terima kasih Ko Ripai. Terima kasih Kang Ripai. Kang Ripai. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Ripai. Langsung aja kalau begitu kita mau mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Langsung saja Bang Rian Adriandi silakan. Gue ngerasa Kang Ripai emang punchline-nya masih tipis-tipis banget. Gue ngerasain emosinya aja gitu. Apa ya, hal yang menggelitiknya tuh masih agak kurang. Itu aja sih. Cuman gue ngerasa seru, nontonnya tuh seru gitu. Semangat terus. Makasih. Terima kasih Bang Rian. Selanjutnya boleh Cing Abdel. Terima kasih Fani. Ripai sama seperti Rian, gue senang dengerinnya, keresahannya tuh berasa banget. Terus bisa ngelihat tampilan lo yang berbeda dibanding waktu di show yang pertama. Mungkin memang karena semuanya udah gak ada beban untuk lolos gak lolos, jadi keresahannya benar-benar dari dalam hati. Dengerin ceritanya juga udah lebih luas. Mudah-mudahan bisa membawa lo tampil di grand final nanti. Amin Jing. Ya. Amin. Terima kasih Cing Abdel. Sama-sama Fani, sehat selalu ya. Iya Cing. Cing Abdel, terima kasih. Iya sama-sama Ate. Iya. Terima kasih Cing Abdel. Sama-sama Fani. Oke berikutnya silakan komentar dari Bang David Nurbianto. Silakan Bang komentarnya. Oke Ripai, ini di sini gue mungkin bisa didengar peserta lain juga ya. Sebenarnya momen Road to Grand Final ini dengan materi bebas sebenarnya bisa dimanfaatkan teman-teman untuk kasih lihat materi terbaik yang pernah teman-teman tulis selama berkarir di stand up sih ya. Harusnya, tapi kenapa di 5 peserta ini kok kayak punya keseragaman ngomongin kegagalan di Suci gitu, close mic dan segala macem. Nah itu yang gue rasa kayaknya nggak perlu juga gitu. Ini kan panggung bebas yang harusnya teman-teman manfaatkan untuk meraih sebanyak-banyaknya punchline karena nanti di grand final mau buat bintang tamu. Harusnya gitu, tapi sayang banget nih seragam banget premisnya semua ngomongin close mic, ngomongin kegagalan gitu yang dirasa 1-2 peserta di awal sih kita masih oke-oke aja. Begitu ternyata peserta kelima kok berasa repetitif gitu. Menurut gua jadi sebenarnya ini yang diuji aja adalah kejelian teman-teman untuk memilih setlist materi. Nanti ke depan karir teman-teman juga kan akan dihadapkan dengan berbagai macam panggung. Dan itu sih menurut gua jadi kejelian milih materi juga harus bisa teman-teman lakukan ya di setiap panggungnya. Tapi dari penampilannya asik. Gue terhibur dengan beberapa punchline dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa buat karir teman-teman ke depan tuh lebih mantap lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang David. Terima kasih Cing David. Selanjutnya Teh Nirina silakan. Oke, Ripai. Itu tadi kan cuma materi ya, beneran gak marah sama Nirina kan? Enggak. Iya, nanti boleh kok nak dengerin terus kamu. Kasih waktu 5 menit terus kamu kasih aja 2 kata lucu. Nah dengerin terus, dengerin banget sampai akhirnya ngerti. Oke, tapi yang pasti jadi Kak Ripai gini, sama mungkin masukan dari Nirina ke Dewangga. Orang kalau misalnya mulai emosi biasanya dia ngambil suara tinggi. Dan kalau emosi banget udah suara tinggi terus tercekat gitu loh. Ada suara hampir kecekeknya gitu loh. Apalagi begitu kita udah mulai tercekat terus begitu ada di momen dimana kita juga agak belibet. Nah itu yang agak bahaya gitu. Jadi kembali lagi gak apa-apa ngasih emosinya gak apa-apa. Tapi kembali lagi materinya harus tersampaikan dengan baik dan juga pelafalannya juga dijaga gitu supaya hati-hati belibet gitu ya. So once again kita kasih good luck buat kamu. Kita lihat nanti untuk nilainya nanti ya. Terima kasih Kang Ripai. Terima kasih Teh Nirina Zubir. Terima kasih. Kang Ripai, Nah bilang makasih loh Kang Ripai. Lihatnya kena dong. Yang makasih. Makasih Teh Nirina. Dan teman-teman masih ada 2 komika yang belum tampil di sesi callback kali ini. Tapi jangan kemana-mana, kita tetap di Road to Grand Final Suci 12 Rumah Komika. Let's make love. Gitu dong